Agresi militer Belanda II terjadi pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Muhammad Hatta, Sjahrir dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya pemerintah darurat Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara. Berawal dari perjanjian Renville yang mempunyai reaksi internal dan reaksi eksternal. Reaksi internal yaitu, di antara lainnya mosi tidak percaya atau pernyataan bahwa anggota partai politik pendukung pemerintah menganggap pemerintah tidak becus dalam memimpin sehingga harusnya turun. Hal ini dikeluarkan oleh Masyumi dan juga PNI, tepatnya pada tanggal 23 Januari 1948. Mereka berpikir bahwa bahaya karena bisa-bisanya Indonesia semakin dikecil-kecilkan. Untuk itulah, kita harus mencegah yang namanya divide et impera, yaitu strategi yang berusaha membuat Indonesia memecah-mecah negaranya dengan fokus kepada daerah masing-masing. Jadi, mereka sibuk sendiri mempertahankan daerah mereka masing-masing tanpa fokus untuk menghilangkan batasan dan menjadi satu kesatuan, yaitu Indonesia. Tentunya, itu sangat berbahaya. Oleh karena itu, pemerintah mencegah strategi itu dengan cara perang gerilya. Diharapkan perang gerilya ini bisa memperlemah Belanda. Dalam melakukan hal ini, juga ada yang namanya Ermatung Strategi, yaitu gagasan dari Kolonel T.B. Simatupang. Strategi ini adalah strategi yang berusaha untuk meminta bantuan dan mempersatukan bala bantuan tersebut. Reaksi eksternal, salah satunya adalah dengan pembentukan Majelis Permusyawaratan Federal atau negara boneka Belanda. Selama Belanda sedang membangun negara-negara itu, mereka mendapat hambatan dan halangan. Jadi hambatan dan halangan ini berupa penyerangan, yaitu dengan perang gerilya yang dilakukan Indonesia untuk berusaha menggagalkan pembentukan negara-negara boneka Belanda. Dengan ini Belanda melihat bahwa ini harus segera ditangani dengan tindakan yang namanya agresi militer Belanda II. Tindakan pertamanya adalah dengan menyerang kota Yogyakarta, karena ibu kota Indonesia saat itu berada di Yogyakarta. Pada tanggal 19 Desember 1948, ini menjadi pertanda bahwa Belanda telah menyerang Indonesia lagi. Agresi militer Belanda II membuat kondisi di Indonesia semakin tidak menentu dan keadaan rakyat semakin menderita. Terlebih perlawanan dari pasukan Indonesia yang dilancarkan secara bergerilya belum memberikan hasil yang bisa menjadi perhatian dunia internasional. Agresi militer Belanda II juga mengakibatkan jatuhnya korban dari kedua pihak, baik Indonesia maupun Belanda. Belanda melancarkan serangan menggunakan taktik perang kilat, blitzkrieg, di segala sisi wilayah Republik Indonesia. Dimulai dari merebut Pangkalan Udara Maguwo, saat ini bernama Adi Sucipto, dengan menerjunkan pasukan payung, dan dengan gerak cepat, mampu mengambil alih kota Yogyakarta, yang merupakan ibu kota Republik Indonesia saat itu. Belanda juga mengasingkan para pemimpin Indonesia yang sebelumnya mereka tangkap ke Parapat Sumatera dan Pulau Bangka. Namun sebelum diasingkan, Presiden Soekarno memberikan surat kuasa kepada Syafruddin Prawira Negara yang berada di Bukit Tinggi untuk mendirikan pemerintahan darurat. Ada juga beberapa menteri yang sedang berada di luar Jawa sehingga tidak ikut tertangkap.
Belanda melakukan beberapa strategi untuk menghadapi bangsa Indonesia yang mulai ditetapkan pada akhir tahun 1948 yang dikenal sebagai strategi tiga sisi. Pertama, Belanda berharap dengan menerapkan kekuatan militer secukupnya agar dapat menghancur leburkan Republik dan militer Indonesia secara menyeluruh. Kedua, menjadikan bangsa Indonesia sebagai negara federal serikat demi melaksanakan program pemecah belah bangsa atau politik adu domba, divide et impera. Serta yang ketiga, Belanda berharap bangsa Indonesia akan mendapatkan sanksi internasional melalui pemberian kedaulatan pada Federasi Indonesia yang dikuasai oleh Belanda secara tidak langsung. Agresi militer Belanda II ini dianggap sebagai kemenangan besar yang diperoleh pihak Belanda. Hal itu karena mereka mampu menahan para pucuk pimpinan bangsa Indonesia. Namun hal itu kemudian menuai kecaman keras dari luar negeri yang sebelumnya tidak diduga oleh mereka. Kecaman tersebut salah satunya datang dari Amerika yang menunjukkan simpatinya kepada Indonesia dengan memberikan beberapa pernyataan. Pernyataan tersebut diantaranya, 1. Jika Belanda masih saja melakukan tindakan militer terhadap bangsa Indonesia, Amerika Serikat akan menghentikan segala bantuan yang diberikan pada pemerintah Belanda. 2. Mendorong Belanda untuk menarik pasukannya berada di belakang garis status quo Renville. 3. Mendorong dibebaskannya pemimpin bangsa Indonesia oleh Belanda. 4. Mendesak agar Belanda dibuka kembali sebuah perundingan yang jujur berdasarkan perjanjian Renville. Agresi militer Belanda II pada intinya memiliki tujuan untuk memperlihatkan pada dunia internasional bahwa Republik Indonesia dan tentaranya, TKR, itu sesungguhnya sudah tidak ada. Dengan begitu, Belanda memiliki hak untuk berbuat semaunya terhadap bangsa Indonesia.